Selamat pagi, siang, sore, maupun malam dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Arvano Sawariurdan dengan pembahasan hal utama tentang keterbukaan informasi publik dalam bidang humas. Sebelum kita menuju keterkaitan humas dalam keterbukaan informasi publik, kita akan mencoba flashback ulang kembali ketika waktu era pemerintahan Presiden Soeharto. Saya memutuskan untuk menyatakan untuk berhenti. Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Hal ini menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Mundurnya Presiden Soeharto menjadi titik awal era reformasi bagi bangsa Indonesia. Saat itu, sebagian besar masyarakat Indonesia yakin dengan adanya reformasi akan ada keterbukaan demokrasi yang menjadi pilar kehidupan bermasyarakat baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Setelah hampir 32 tahun, masyarakat Indonesia nyaris tidak pernah merasakan keterbukaan dan kemudahan memperoleh informasi. Presiden B.J. Habibie, pengganti Presiden Soeharto, mengawali keterbukaan informasi dengan mengeluarkan beberapa kebijakan kebebasan pers. Kebebasan pers ini kemudian ditegaskan lewat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Ketentuan mengenai kebebasan pers dan keterbukaan informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dengan munculnya dukungan peraturan-peraturan tersebut, pasca Orde Baru, maka hal ini merubah paradigma terkait keterbukaan informasi, termasuk keterbukaan informasi publik pada badan publik yang dimana hal itu memperkuat bahwa negara kita menjamin atas hak asasi manusia. Tentang memperoleh informasi, salah satu ciri negara demokrasi adalah bagaimana negaranya mendukung rakyatnya bebas mengeluarkan gagasan dan pemikirannya, serta mendapatkan informasi dengan cepat, tepat, dan benar. Lalu, apa peran humas dalam mengelola keterbukaan informasi publik? Salah satu lembaga yang sangat vital dalam sebuah pemerintahan adalah humas atau hubungan masyarakat. Kondusif tidaknya sebuah pemerintahan tidak terlepas dari peran humas dalam mengemas dan mengelola informasi untuk menjalin komunikasi dua arah dengan para stakeholder, komunitas, dan berbagai latar belakang lainnya. Perlu diingat bahwa publik tak hanya masyarakat, namun seluruh komponen yang bekerja di dalam pemerintahan pun masuk ke dalam publik internal yang patut untuk kita perhatikan. Nah, dalam persoalan ini tak kalah pentingnya adalah humas harus berhubungan baik dengan media sebagai sarana komunikasi dan menyampaikan pesan kepada masyarakat. Karena dalam kehumasan kita mengenal adanya komunikasi internal dan eksternal. Humas harus mampu melayani semua lapisan masyarakat. Humas juga bertanggung jawab menerima aspirasi, menganalisis semua persoalan dalam rangka win-win solution. Sebagai penyampai lidah pemerintah, humas harus memahami semua persoalan yang dihadapi pemerintah dan semua warganya. Nah, bagaimana? Sudah cukup paham sama peran humas dalam mengelola informasi publik kan? Lalu, apa peranan kita sebagai publik masyarakat? Tentunya pasti kita perlu mendukung peranan humas dalam mengelola informasi-informasi yang perlu kita butuhkan. Tetapi jangan lupa, kita juga perlu memfilter apakah informasi-informasi tersebut dapat dipercaya maupun termasuk menyesatkan, hoax. Sekian dari saya, Arvano Sawariurdan. Semoga dapat bermanfaat dan dimanfaatkan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.